Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Jaguar Indonesia. Jangan ragu untuk belajar chapter Indonesia. Teruslah berkarya meskipun dalam keterbatasan. Ya, memasuki hari kesekian, saya bilang sekian ya, di bulan Ramadan, karena mungkin ada yang mulai puasanya hari Selasa, ada yang hari Rabu, atau mungkin ada yang hari Kamis. Tidak jadi masalah. Semoga ibadah puasa kita diterima dan kita harus mengisi waktu-waktu di bulan Ramadan dengan sesuatu yang bermanfaat. Baiklah, untuk konten kali ini akan kita share spesial Ramadan. Kita mau buat sebenarnya kartun ya, tapi kita ingin buat versi 3 dimensinya. Kita disclaimer dulu, tool yang kami gunakan semuanya gratis. Jadi ya hitung-hitung biar teman-teman yang pakai tool gratisan atau lagi cari buat konten dengan tool gratisan bisa lebih semangat. Sekali lagi, semuanya gratis. Kalau unlimited sebenarnya bisa unlimited, tapi kalau saya bilang unlimited nanti itu kan terbatas. Tapi kalau terbatasnya sampai 100 video kan juga sudah sangat cukup. Terus kemudian tidak ada watermarknya, dan yang paling penting adalah bisa dimonet. Baik, kita mulai. Bismillah. Oh ya, bagi teman-teman yang baru kenalan dengan kami, main-main dulu. Ada beberapa video yang sudah kami rilis. Barangkali teman-teman yang baru gabung sebelum tanya sudah dijawab dengan video-video yang sudah kami rilis sebelumnya. Begitu, kita mulai tutorialnya. Karena kita pakai tool gratisan, ya biasa, kalau gratisan memang untuk sebagian orang agak ribet ya. Kita nanti pakai bantuannya Gemini, terus kemudian Whisk untuk karakter yang konsisten, dan untuk menganimasikannya di Grok. Oke, kita mulai dari awal dulu. Seperti biasa saya minta bantuannya Gemini. Teman-teman kalau protes silahkan, tapi saya nyaman dengan Gemini. Jadi kalau misal teman-teman punya akun yang pro, silakan saja, mungkin di ChatGPT atau Grok. Tapi saya juga pakai akun yang biasa saja, bukan yang pro di Gemini. Nah, idenya adalah saya pengen buat cerita Tom and Jerry, setidaknya ada 10 adegan. Atau 5 atau 10, terserah teman-teman nanti pengennya berapa gitu. Terus kemudian perintahnya cukup simpel, tulis naskah seperti ini. Kabar baiknya adalah prompt yang kami tulis akan kami cantumkan di deskripsi. Perintahnya cukup seperti ini, maka dari Gemini ada setidaknya beberapa adegan. Kalau sudah ada adegannya, jauh sebelum itu kita harus menetapkan stylenya dulu. Biasanya Tom Jerry itu kan 2 dimensi, saya pingin yang style 3 dimensi. Ini penting karena apa? Sebagai referensi di Whisk. Kita tetapkan untuk stylenya. Caranya adalah teman-teman masuk ke Whisk seperti ini, Labs Google Whisk, atau di Google terus saja ketik Google Whisk, maka tampilannya seperti ini. Kemudian kita masukkan alat. Kita perlahan ya. Di tab sebelah kiri ada subjek, ada pemandangan, ada gaya. Ingat, seksi-seksi ini ada subjek, ada pemandangan, ada gaya, punya peran yang sangat penting. Maka sebelum kita buat semuanya, kita harus bisa menentukan gayanya dulu. Kalau teman-teman mau buat kartun yang versi 2 dimensi, harus memasukkan referensi, bisa berupa gambar atau teks ya 2 dimensi. Atau pengennya 3 dimensi, ya tinggal dimasukkan. Jadi di bagian gaya seperti ini. Gayanya bisa berupa teks atau gambar. Dalam kasus ini saya masukkan teks yang versi 3 dimensi. Ya, ini seperti mirip Pixar, terus kemudian dibuat. Nah, seperti ini. Ingat, kita cuman copy stylenya saja. Jadi kalau memang stylenya sudah 3D Pixar seperti ini, ya tinggal di oke saja.
Terus kemudian setelah kita punya gaya atau style dari video atau klip yang akan kita buat, langkah selanjutnya adalah buat detail karakternya. Karakternya bisa berupa teks atau image. Teman-teman kalau misal ada gambar Tom ya, si kucing, bisa dimasukkan di sini, atau Jerry yang si tikus itu bisa dimasukkan di sini. Ini penting karena apa? Dengan memasukkan referensi subjek di sini, maka karakter kita akan konsisten. Nah, dalam hal ini saya masukkan berupa teks atau prompt. Seperti ini, tinggal dimasukkan teks, terus kemudian dibuat. Ya, sudah jadi. Ini karakter pertama, dihilangkan dulu centangnya, kita masukkan karakter kedua. Masukkan teks di sini dan diklik dibuat. Yang paling krusial adalah saat kita membuat atau generate karakter-karakternya, jangan dicentang dulu ya, jangan dicentang, maka terus kemudian ini sudah jadi. Nah, ini sudah jadi, stylenya sudah dapat, karakternya sudah dapat. Terus kemudian mungkin ada yang tanya, Pak, itu cara buat promptnya gimana? Oke, ini biar teman-teman, biasanya kan step by stepnya kita dari buat prompt, terus kemudian buat karakter, dan selanjutnya apa. Tapi ini kita balik sesekali ya, biar cara belajarnya beda. Nah, untuk bisa membuat prompt dari karakter ini, gini. Kita pindah ke Gemini. Kita akan ulik bagaimana cara saya membuat promptnya. Pertama adalah dengan menentukan ide cerita. Saya cuma bilang, tolong buatkan naskah lucu berdurasi 60 detik dengan gaya Tom Jerry tanpa dialog. Ingat ya, tanpa dialog, mengandalkan lelucon visual, komedi fisik, dan yang berlebihan, dan yang lain sebagainya. Maka dia, si Gemini ini, buat naskah untuk kita. Promptnya juga. Nah, ini ada adegan 1, adegan 2, dan seterusnya. Terus kemudian cara membuat stylenya setelah kita berhasil membuat alur cerita, saya ingin buat style secara global. Style itu yang di bagian ini ya, yang ini nih, ini bagian style. Maka saya cuman ketikkan generate text to image prompt dari visual style story tersebut. Ini yang versi 2 dimensi. Ini kan ada 2 dimensi. Nah, saya buatnya yang versi 3 dimensi. Kalau teman-teman mau buat yang mirip sekali dengan Tom Jerry, ya pakainya yang 2 dimensi ya. Pakai 2 dimensi, ini tinggal di copy, masukkan ke Whisk. Ini kan nanti hasilnya seperti ini. Cuman biar tidak terlalu jiplak banget, saya tambahkan Jaguarian di tokoh-tokoh tersebut. Jadi nanti Tomnya juga ada tulisan Jaguariannya. Teman-teman nanti bisa custom mungkin dengan nama channel teman-teman. Nggak usah bingung, nanti promptnya kita sajikan secara lengkap ya. Biasanya ada tulisan Jaguarian. Sebenarnya ini sudah jadi dari obrolan saya dengan Gemini. Cuman ini versi 2 dimensinya. Maka saya pengen versi yang 3 dimensi gitu kan, biar beda. Dan ini adalah hasilnya. Perintahnya gimana? Perintahnya sederhana. Kalau sudah jadi semua promptnya, maka tinggal minta tolong ke Gemini untuk berubah jadi style 3 dimensi. Promptnya seperti ini. Kalau teman-teman sudah punya style 2 dimensi lengkap, saya ingin mengubah semuanya jadi style 3 dimensi. Untung ini Gemini ya, kalau orang kayaknya sudah marah-marah. Dari tadi pengennya versi yang 2 dimensi, sekarang sudah jadi semua jadi 3 dimensi. Nggak apa-apa, namanya juga AI, kita kerjain aja ya. Nah, hasilnya yang 3 dimensi seperti ini. Nih, dari visualnya sama daftar adegannya. Terus karakternya juga. Oke, kita sudah bermain-main dengan Gemini terkait dengan prompt. Kita lanjut. Selanjutnya adalah buat adegannya. Kita tadi punya berapa? Punya 10 adegan. Bisa saja secara konvensional teman-teman masukkan promptnya satu persatu, masukkan ke bagian ini. Jangan lupa ini dicentang ya, ada karakter Tom sama Jerry sama stylenya atau gayanya dicentang, terus kemudian landscape. Kalau sudah di generate.
Nah, seperti ini ya. Cuman ini kalau klipnya sedikit nggak ada masalah, generate 1, 2, 3 nggak ada masalah. Tapi kalau teman-teman punya klip mungkin di atas 10 atau 20 atau 50, silakan pakai trik ini. Saya pakai Google Extension namanya Auto Whisk. Nah, seperti ini. Khusus untuk metode ini tidak kami jelaskan lagi ya, karena di video sebelumnya sudah kami jelaskan secara detail cara memakainya. Kita masukkan prompt-nya di sini. Ingat, di Auto Whisk adalah kalau ada enter maka itu dianggap sebagai prompt. Maka yang paling krusial di Auto Whisk adalah satu prompt, satu kesatuan. Pisahkan antara satu prompt dengan prompt lainnya dengan enter. Bisa diperhatikan kalau saya kopas sebenarnya ada 10 prompt, tapi di sini terdetiknya ada 18. Kenapa? Karena nih, misal adegan 10 penutup, padahal kan cuma judul saja ya. Tapi di situ ada enter. Maka yang harus teman-teman lakukan adalah pastikan kalau punya 10 prompt, maka ada setidaknya 10 paragraf, jangan lebih dari itu. Maka judul-judulnya juga harus dihilangkan. Seperti ini, saya hilangkan dulu. Hilangkan semua judul-judulnya, sisakan 10 paragraf. Ya, total ada berapa? 10. Nah, di sini sudah benar nih 10. Terus kemudian di bagian bawahnya aspek rasionya. Saya pilih di 16:9. Image count-nya berapa? Image count itu 1 atau 2. Saya pilih 1. Referensi image bisa ditambahkan di sini. Nah, bedanya adalah kalau di Whisk ini kan kita masukkan subjek di sini ya, referensi image ya. Nah, di Auto Whisk masuknya di sini. Masukkan karakternya, karakter Tom, karakter Jerry-nya, terus kemudian stylenya. Nah, gini ya. Terus kalau sudah tinggal di OK atau done. Kalau dirasa semuanya sudah oke, maka tinggal diklik di start. Nunggu sampai proses ini selesai. Untuk Auto Whisk, silakan teman-teman belajar lebih detail. Penjelasannya di video yang ada di Sematkan ya. Nanti teman-teman setelah selesai langsung saja. Oke, tinggal nunggu saja. Jauh lebih mudah daripada kita memasukkan prompt satu persatu. Tandanya seperti ini. Kalau sudah jadi, ada tanda centang. Ya, centang. Kalau misal lagi proses ya proses. Tidak hanya itu, dengan Auto Whisk teman-teman akan sangat dimudahkan karena langsung terdownload otomatis. Tunggu sampai prosesnya selesai. Prosesnya tidak menunggu lama, dari 10 sudah terdownload semua. Nah, kalau sudah buat karakter, sudah buat adegan, maka tinggal dianimasikan. Animasikannya gimana? Ya, kita balik lagi ke Grok. Kenapa Grok? Ya karena yang gratisan. Nah, gini kita masuk ke Grok, tab sebelah kiri Imagine. Sekali lagi saya pakai akun yang gratisan. Kita masukkan di bagian sini. Kita masukkan foto di bagian ini. Ini adalah adegan ke-1. Kita setting dulu videonya 6 detik, video resolusinya 480 dan presetnya seperti ini. Kita baru masukkan prompt untuk tiap adegan. Kita masukkan di bagian ini, ditambahkan kalau mau ada penambahan mungkin kameranya ya biar terlihat seperti film, tambahkan. Saya tambahkan kamera orbit sinematik. Kalau sudah tinggal di generate. Nah, kan begitu kan? Nah, tinggal kreasi teman-teman. Yang menentukan estetik atau enggaknya sebenarnya di sentuhan akhir, di mana di kamera movement. Nah, ini baru adegan pertama. Adegan kedua dan seterusnya pakai metode yang sama. Kita warning dulu, jangan pakai auto grok. Yang video sebelumnya kan kita tutorialkan untuk auto grok ya, grok automation. Nah, kalau pengen karakternya konsisten, jangan pakai grok automation. Ya karena gratisan, teman-teman sabar, satu video, satu adegan di generate, satu adegan di generate dan sampai seterusnya. Tutorialnya sampai segini dulu ya. Jadi nanti kalau saya demokan banyak, terlalu lama videonya.
Terima kasih sudah menyaksikan. Kalau teman-teman ada yang masih bingung atau penjelasan kami kurang jelas, silakan ditulis di kolom komentar. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya, dan semoga ibadah kita diterima, ibadah Ramadan kita diterima, puasanya diterima, amal soleh kita juga diterima. Amin ya rabbal alamin gitu. Dan sampai ketemu di video selanjutnya. Oh ya, bagi yang mau kaos yang sama dengan saya bisa diorder di etalase. Iklan deh, nggak apa-apa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.